yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku rindu akan Engkau, Tuhan, seperti rusa yang merindukan aliran sungaimu. Ku rindu lebih dekat kepadamu, karena di dalam hadirat-Mu ku merasa aman, ku merasa damai, Tuhan. Ku bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan, walau yang ajaib, tiada yang seperti Engkau Yesus. Kau selalu besertaku.
kasih Tuhan, ku rindu selalu dekat denganmu, berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukur karena Kau baik di dalam hidupku. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini saya bisa menyampaikan atau sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang temanya adalah kedewasaan rohani. Untuk itu, mari kita baca dalam 1 Korintus 13, 11-12. 1 Korintus 13, 11-12. Demikian bunyinya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Amin. Bapak Ibu sekalian, kerohanian orang-orang percaya bisa dibagi menjadi 3 level, ya. Ini bicara tentang masalah kerohanian, ya. Yaitu rohani yang masih kanak-kanak, pemuda, dan yang betul-betul dewasa. Hanya susahnya, ya, kerohanian seseorang itu tidak selalu selaras dengan usia atau berapa lamanya orang bergereja, tetapi tergantung pada pola pikir dan imannya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, di gereja bisa kita temui, ya, ada sebagian jemaat yang masih suka makanan rohani yang berupa bubur, ya. Ya, boleh dikata yang disuka adalah khotbah yang lucu-lucu, atau tentang mujizat, berkat. Kalau berdoa ya sekedar untuk dirinya sendiri. Tapi ada juga jemaat yang sudah bisa makan makanan rohani yang keras, yang membangun rohaninya. Meskipun isi khotbahnya itu menyakitkan dagingnya sendiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada juga orang yang rohaninya tidak bisa bertumbuh. Atau bisa kita katakan orang yang mati rohaninya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ya, Tuhan akan memproses setiap kita orang-orang percaya agar rohani kita itu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Dalam hal ini adalah karakter Kristus. Dan ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Yang ke-1, orang yang dewasa rohaninya, sikap hatinya itu mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi dirinya sendiri, ya. Dalam ayat 11 tadi dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu masih kanak-kanak, ya, tentunya seperti halnya seorang anak masih kecil, ya, yang dikasih itu adalah dirinya sendiri. Semuanya untuk aku. Sekalipun permen itu diberikan oleh ibunya untuk dirinya dan juga saudaranya. Tapi kalau saudaranya meminta pada dia, ya tetap aja enggak dikasih. Karena pusat hidupnya adalah dirinya, itulah kanak-kanak. Ada teman saya, ya, yang lalu pernah cerita sama saya, ya, bahwa ada saudaranya, ya, yang lalu itu hidupnya pas-pasan, ya. Kalau tidak bisa dikatakan kekurangan, ya pas-pasan, ya. Dan saat-saat itulah dia betul-betul dalam pergumulan. Betul-betul rindu Tuhan
mengubah hidupnya, terutama ya, supaya hidupnya tidak berkekurangan, keluarganya dicukupkan, adik-adiknya bisa membayar uang sekolah tepat pada waktunya. Dia sudah bosan menjadi orang miskin. Karena itu dia rajin berdoa, rajin melayani. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, ya, ada orang yang memberinya pekerjaan. Dan pekerjaan ini begitu cocok ya dengan skill yang dipunyainya, ya. Sehingga gajinya saya kira meningkat ya, karena bosnya suka sekali ya dengan hasil pekerjaannya. Tapi setelah dia diberkati ya, maka dia jarang ke gereja. Terlalu sibuk, sering lembur ya. Sering ada pekerjaan dadakan yang harus diselesaikan. Apalagi pelayanan, sudah nggak pernah pelayanan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sikap anak-anak ya, yang rohaninya masih kanak-kanak. Dia dekat dengan Tuhan ketika dia butuh, ya. Tapi sudah kebutuhannya ya, ekonominya terutama ya, sudah tercukupi. Dia tidak butuh lagi ya dengan Tuhan. Ya. Karena itu dalam Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Tuhan Yesus katakan sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Ini perintah Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, bukan himbauan. Kasihilah Tuhanmu ya. Perintah Tuhan itu untuk mengasihi. Tuhan jangan dibuat tambal sulam Bapak Ibu sekalian ya. Bukan ban serep ya. Jadi kalau kasih itu bukan sekedar taat loh Bapak Ibu kan ya. Orang bisa taat sekalipun tanpa kasih. Tapi kalau orang yang mengasihi pasti dia mentaati Bapak Ibu kan ya. Ada orang yang bisa taat sekalipun mengasihi ya. Dan ini masih banyak ya. Orang yang berpikir dia taat sekalipun dia tidak mengasihi, dia taat karena ingin diberkati Tuhan. Khawatir kalau dia tidak taat, nanti berkatnya nggak turun. Kalau nggak bayar perpuluhan, nggak bayar diakonia, nggak bayar kolekte, khawatir kalau Tuhan itu tidak memberkati. Ya. Khawatir ya. Kalau dia tidak taat, mungkin bisa terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Ya. Tapi Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus tidak demikian. Ya. Dia bukan Tuhan yang jahat. Natur Tuhan adalah kasih. Karena itu ada pujian ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai datang menerpa hidup kita. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya. Kalau kita cinta Bapak Ibu kan. Sekalipun badai kehidupan. Ya mungkin masalah, sakit, penyakit, tantangan, pergumulan. Ya. Menerpa hidup kita. Kita itu tetap bisa mengatakan Tuhan Yesus itu baik.
kita tetap mencintai Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang Tuhan tuntut dari kita, agar kita itu mengasihi Dia dengan sepenuh hati, segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kita. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu sekalian, berapa waktu yang lalu ya, saya pernah dengar kesaksian ya. Kesaksian dari, ini saya lihat dari YouTube ya, kesaksian seorang Kristen ya. Ya bisa dikatakan dia itu pekerjaannya adalah rentenir ya. Tapi sekarang sudah bertobat ya. Dan dia bersaksi pada pekerjaannya yang dulu ya, ketika dia masih jadi rentenir ya. Dia menghalalkan segala cara ya. Kalau orang yang pinjam ya pada dia, kemudian orang itu kesulitan mengembalikan uang yang dipinjam, maka dia akan nagih dengan segala macam cara. Kirim debt collector, bila perlu pakai kekerasan. Ya. Yang penting uang yang dipinjam dan bunganya bisa dikembalikan. Tapi anehnya dia juga bayar perpuluhan loh Bapak Ibu kan. Ya. Dia juga kasih kolektor. Yang jadi pertanyaan loh Bapak Ibu kan ya. Sebetulnya orang ini taat itu karena apa? Ya itu Bapak Ibu kan. Mungkin dia berpikir kalau dia tidak taat nanti nggak diberkati. Kalau tidak taat, kalau dia mati masuk neraka ya. Karena sebetulnya orang ini bukannya mencintai Tuhan. Orang ini mencintai dirinya sendiri ya. Dan yang kedua, orang yang dewasa rohani itu pasti ingin mengenal Tuhan yang disembahnya dengan makin lama makin baik. Ya. Karena firman Tuhan dalam ayat yang 12a tadi ya, dikatakan demikian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin ya, suatu gambaran yang samar-samar. Ya. Nggak jelas, gambaran kita itu nggak jelas Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa sekalipun pengenalan kita itu saat ini akan Dia ya, akan Tuhan Yesus ya. Melihatnya dalam cermin secara samar-samar. Kan cermin zaman dulu itu terbuat dari logam ya. Bukan dari kaca seperti zaman sekarang, tapi dari logam yang digosok sehingga mengkilap ya seperti cermin. Tapi ya pasti nggak bisa seperti kaca ya. Melihatnya itu buram, nggak jelas ya. Artinya loh Bapak Ibu kan, pengetahuan kita tentang Allah itu memang saat kita itu masih belajar mengenal kebenaran firman Tuhan ya. Apalagi ketika kita itu masih kanak-kanak ya. Pengetahuan kita tentang Allah itu masih sangat-sangat terbatas. Tapi sekalipun kita itu sudah dewasa rohani, pengenalan kita itu juga enggak mungkin bisa 100%. Kalau Allah itu bisa kita kenali, Allah itu bisa kita mengerti 100%. Pasti itu bukan Allah Bapak Ibu kan ya, itu manusia.
Karena itu Allah juga menyimpan adanya suatu misteri. Tapi kita harus makin lama makin mengenal Tuhan. Kita juga belum bisa memahami seluruh rencana Allah dalam hidup kita. Kadangkala kita tidak mengerti mengapa Tuhan itu izinkan penderitaan. Mengapa Tuhan izinkan yang namanya kehilangan. Mengapa Tuhan izinkan suatu masalah yang kita rasakan berat dalam hidup kita. Namun Roh Kudus yang ada dalam kita itu akan menguatkan kita dalam iman dan kasih. Sehingga kita itu tetap percaya apapun juga yang terjadi. Walaupun kita belum melihat dengan jelas. Ya. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup Yesus ya kita bisa melihat. Karena kasihnya yang begitu besar. Sehingga Yesus rela mengorbankan dirinya. Ya, menyerahkan nyawanya. Agar kita semua yang berdosa memperoleh hidup yang kekal. Yesus karena kasihnya juga banyak melakukan perbuatan baik. Menolong orang yang sakit. Mencelikkan mata yang buta. Yang lumpuh bisa berjalan. Banyak melakukan mujizat. Orang mati pun juga bisa dibangkitkan. Ya. Tapi Yesus juga mengajar para murid-muridnya yaitu tentang mengerjakan keselamatan. Yaitu berjalan mentaati kebenaran firman-Nya dengan kasih selama kita itu masih hidup di dunia. Jadi selama kita masih hidup, kita itu harus mengerjakan keselamatan. Yaitu melanjutkan karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Kita itu diselamatkan agar kita itu juga bisa menyelamatkan yang lain Bapak Ibu sekalian. Artinya mewartakan berita keselamatan yang sudah kita terima kepada orang-orang lain. Sehingga banyak jiwa nanti yang akan bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah katakan ya, selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia, keselamatan ini memang sudah kita terima. Dan dengan kesempatan yang masih diberikan buat kita tinggal di dunia ini, kita harus mengerjakan keselamatannya, yaitu melakukan firman-Nya. Memang Bapak Ibu sekalian, dengan mengerjakan keselamatannya, kita akan diproses, dibentuk, makin dewasa rohani, makin menjadi serupa dengan Yesus. Dan yang ketiga, orang yang dewasa rohani, hidupnya akan berserah pada Tuhan. Ya. Hidupnya bukan lagi untuk dirinya, tapi hidupnya untuk Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, dia akan lakukan, bukan melakukan keinginannya sendiri. Ya. Karena itu dalam ayat 12b tadi dikatakan, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, sekarang hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Semakin kita hidup dalam Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, makin sempurna.
maka kita akan semakin melepaskan keinginan-keinginan duniawi kita. Karena itu Rasul Paulus, rasul yang dulunya kaya raya, begitu dihormati karena dia anggota Sanhedrin. Begitu berkuasa sehingga dia bisa punya surat untuk menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang dianggapnya tidak seiman dengannya, yaitu orang-orang Kristen yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Rasul Paulus bisa mengatakan setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus di Damsyik, maka dia bisa mengatakan semua yang kumiliki dahulu kuanggap sampah. Ya. Coba bayangkan, karena pengenalan akan Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu kan. Orang makin mengenal Tuhan akan makin melepaskan keinginan duniawi dan makin mempercayakan hidupnya pada Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena itu orang-orang yang sudah dewasa rohaninya, bukannya semakin mengenal Tuhan, memperoleh sesuatu dari Yesus, tapi justru mengorbankan segala sesuatu yang duniawi. Karena itu dikatakan, biarlah Yesus yang makin besar, aku semakin kecil, bukan kita yang makin dihormati, tapi biar Yesus yang makin dihormati, makin ditinggikan, makin diagungkan. Biar kita semakin kecil, semakin kecil. Jangan mengikut Yesus kita itu mencari nama besar. Mengikut Yesus jangan mencari kekayaan. Kita itu justru harus mengorbankan diri kita. Segala sesuatu yang mengagungkan, meninggikan diri harus kita korbankan. Karena Yesus yang adalah Allah, dia rela untuk mengosongkan dirinya menjadi manusia biasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kekristenan tidak diukur dari apa yang kita terima dari Yesus, tetapi dari apa yang bisa kita berikan kepada Yesus. Ya. Dan yang kita berikan adalah seluruh hidup kita. Ini yang tidak semua orang itu bersedia. Karena itu firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Biarlah firman Tuhan ini jadi renungan. Firman Tuhan memimpin hidup kita selama kita masih diberi kesempatan tinggal di dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini memimpin hidup kami semua selama kami masih tinggal di dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, kami yang tidak sempurna, kami yang banyak cacat celah ini perlu teladan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.